Ya, baik. Terima kasih. Nah, kita hari ini penguatan Bapak Ibu yang sudah kita lalui, yang bagian dari yang kemarin mengeksplorasi berbagai jurnal dan hasil wawancara para pakar dan teman sejawat yang terkait dengan mencari apa solusi yang terbaik dengan berbagai alternatifnya, dan kemudian setelah itu nanti akan ada penentuan ya, penentuan solusinya. Makanya kemarin diupayakan untuk bisa relevan apa yang ditemukan dalam hasil penelitian untuk membuat kita kuat gitu ya, artinya yakin bahwa memang pada saat nanti kita melakukan aksinya, memecahkan masalah yang ada di kelas dalam pembelajaran tertentu tadi itu dapat benar-benar menjawab ya, dan kemudian itu adalah solusi yang memang itu merupakan yang terbaik lah ya. Nah, kita coba lihat ini langkah yang berikutnya dari proses kita ya, yang nanti akan dikerjakan mulai besok hari. Kita akan diskusi juga selama beberapa hari mengenai menentukan solusi DLK 2.2. Jadi nanti mempelajari kembali, mengeksplorasi alternatif solusi. Ini bisa diambil dari yang kemarin ya, tinggal memindahkan yang kolom kemarin mengenai eksplorasi alternatif solusinya. Kemudian apa solusi yang relevan? Ya, maka sekali lagi kan kuncinya semua adalah relevansi antara kajian yang dipilih dengan masalah yang juga dipilih oleh Bapak Ibu. Nah, kemudian analisisnya menentukan solusi itu harus ada ya logikanya, kemengapaannya Bapak Ibu memilih solusi yang relevan itu. Kemudian dianalisis alternatif dari solusinya. Ya, jadi ini akan lebih detail lagi Bapak Ibu untuk ke arah solusi. Kalau kemarin kan kita baru mengeksplor ya dan menganalisis ya hasil dari kajian dan kemudian wawancara. Nah, terkait nanti tugas yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu, ditunaikan oleh Bapak Ibu, dilaksanakan tentu terkait juga apa yang sudah tepat, apa yang sudah benar dalam kegiatan-kegiatan yang sebelumnya atau di LK sebelumnya. Nah, ini yang akan Bapak Ibu dan bersama kami berdua, Pak Amin dan saya, sama-sama kita belajar ya bagaimana menentukan solusi dari sebuah eksplorasi yang sudah dilakukan Bapak Ibu. Nah, kita diskusikan dulu, silahkan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan. Izin bertanya, Bu. Ya. Berarti untuk solusi yang relevan itu kita memilih dari eksplorasi alternatif solusi ya, Bu ya. Yang akan kita gunakan, kita pilih begitu ya, Bu, disaring. Ya, betul. Ya, jadi yang benar-benar relevan. Mungkin kan kemarin ada hal-hal yang di luar itu, misalnya kan berangkat dari model apa ya yang cocok gitu ya. Kemudian ada PBL, ada PJBL, kemudian ada juga kemarin misalkan ketemu model pembelajaran kalau di matematika itu MRE, kemudian ada kemarin lagi Bu Ana itu ketemu model yang bagus juga ya kemarin tuh ya, apa namanya? Saya lupa Bu Ana, apa model pembelajaran yang kemarin kita diskusikan. Oh iya, itu bagus tuh ya modelnya. Model apa tuh Bu kemarin? Yang menggunakan media, aplikasi simulasi PET atau yang mana ya, Bu? Ya, medianya yang Medianya. memang itu, tapi model pembelajarannya kan ada ya selain PBL maupun PJBL. Nah, itu bisa menjadi bagian pada saat kita mengeksplorasi. Kalau kita mengeksplorasi itu kan temuan-temuannya berdasarkan pada topik yang sama ya, misalnya matematika pecahan, bahasa, menemukan kalimat pokok dalam wacana, atau misalnya untuk IPA tentang pernapasan manusia dan lain-lain. Nah, tapi memang kan di sana masih ini ya, masih belum
relevan. Kadang-kadang ada juga yang memang belum relevan sekali. Masih ada sih, ada beberapa kaitannya, tapi itu tidak begitu relevan. Nah, sekarang solusinya yang memang relevan. Maka kalau banyak jurnalnya, kita akan memudahkan untuk menemukan solusi yang relevan. Ya, misalnya ketemu solusi yang relevan adalah modelnya yang digunakan adalah model project based learning, ya. Nah, kemudian apalagi ternyata medianya adalah kartu angka misalkan. Oh, ketemu lagi nih medianya yang ini misalkan seperti itu ya. Atau metodenya juga ada. Ataupun bisa juga solusinya yang relevan dengan permasalahan itu modelnya yang beragam. Kemudian dianalisis bagaimana kita menentukan solusi itu, ya, menentukan bagaimana solusi yang relevan tadi. Nah, akhirnya terseleksilah suatu proses kita bisa menentukan ya berbagai alternatif solusi. Gitu. Ya. Paham? Ya. Jadi kalau yang analisis penentuan solusi berarti kita menganalisis menentukan solusinya. Tapi kalau analisis alternatif solusinya berarti kita yang menganalisisnya adalah alternatif solusinya. Misalnya alternatifnya dengan menggunakan media apa, model apa, metode apa, nah dianalisis kemengapaan itu diambil, yang dipilih gitu ya, dijadikan sebagai alternatif. Tapi kalau analisis penentuan solusi, maka kita lihat bagaimana kita menentukan solusinya dari solusi yang relevan itu. Ya. Ada pertanyaan? Nah, sekarang mungkin kita flashback dulu penguatan untuk tugas yang sebelumnya. Jadi kita diskusi apakah Bapak Ibu sudah yakin dengan berbagai alternatif solusi yang berdasarkan eksplorasi hasil riset yang sudah ada, dan apakah benar-benar sudah menemukan berbagai data yang kita butuhkan. Karena kalau kita minim datanya, maka sulit nanti untuk menentukan solusinya, ya, untuk penentuan solusi, untuk menganalisis juga mana yang relevan. Nah, kalau yang relevan tentu yang terkait dengan permasalahan, kan tadi ada hasil riset yang ternyata matematika juga, perkalian juga, tetapi misalnya ya perkaliannya bukan perkalian pecahan, tapi perkalian bilangan bulat misalnya. Nah, berarti itu kan kurang relevan ya. Nah, kita cari bagaimana solusi yang paling relevan. Maka kemarin diajarkan minimal 5 lah punya jurnal, ya, punya hasil penelitian yang sudah dieksplorasi oleh Bapak Ibu. Bu Nina boleh izin bertanya? Iya, silakan Ibu. Untuk solusi yang relevan itu apakah kita sudah benar-benar mengerucutkan pada satu solusi saja atau masih ada lebih dari satu opsi, Bu? Kalau memang nanti penentuannya ada beberapa opsi, boleh di kolom itu, tapi kan nanti di kolom paling akhir itu kita harus mampu menganalisis mana yang kita pilih. Jadi kalau yang relevan itu masih berhubungan, nah kalau yang udah terakhir itu penentuan. Jadi benar-benar itu yang dipilih. Ya, jadi terkait gini, Bapak Ibu tentu waktu nanti mempraktekkan, terutama di RPP 1 ya, di masalah pertama di dalam identifikasinya kemarin dipilih dari 4 itu. Nah, nanti yang Bapak Ibu pikirkan adalah pertama pasti modelnya ya untuk solusi, betul nggak? Ya kan? Apa ya kira-kira model yang bisa kita pakai? Yang relevan apa ya? Ternyata kan riset itu banyak ya untuk memecahkan masalah yang terkait dengan identifikasi masalah kita. Tapi yang relevannya itu tentu relevan dengan
tujuan pembelajarannya, relevan dengan kelasnya. Nah, nanti untuk penentuan solusi itu di paling kanan akhir itu menganalisis kira-kira model yang dipilih itu sesuai tidak dengan karakteristik dari siswa Bapak Ibu. Bisa saja pada saat dieksplorasi yang ketemu tuh hanya kelas tinggi. Nah, kemudian dianalisis apakah emang ini juga bisa dipraktekkan atau digunakan di kelas rendah. Kemudian terkait dengan supportnya ada nggak nanti ini didukung oleh kemampuan anak muridnya gitu ya, menggunakan media tadi ataupun menggunakan model pembelajaran tersebut. Nah, makanya kemarin kan ada berbagai macam model tuh ya, bagus semua sih sebenarnya, tapi kita kan harus lihat relevansinya dengan masalah yang dipilih. Kita juga akan memikirkan relevansinya dengan kemudian konteks kelas kita. Tuh, ya. Jadi pada saat kalau bicara alternatif itu berarti masih banyak beberapa solusi, ya. Jadi kalau sudah penentuan berarti itu yang ditentukan, ya. Jadi kalau udah menentukan berarti Bapak Ibu itu yang akan dijadikan istilahnya pijakan Bapak Ibu untuk mengembangkan sebuah perangkat pembelajaran nantinya, ya. Jadi pada saat nanti kan membuat RPP ya, dari mulai identitas, kemudian KI, KD. Nah, kemudian KD-nya yang mana kemarin, makanya kan saya suruh menganalisis kurikulum ya. Jadi ada nggak relevansinya dengan kurikulum dan tujuan pembelajaran Bapak Ibu? Kalau misalnya di sana ada KD yang ingin dicapai dan memang masalahnya di KD tersebut ya, di indikator dan nanti tujuan pembelajarannya. Nah, kalau relevan maka pilihlah nanti penentuannya adalah modelnya ini, medianya ini, ya. Kemudian nanti ketemu metodenya pakai apa ya. Kan kemarin sempat kita diskusi ya. Boleh modelnya adalah problem based learning. Namun metodenya bermain peran, misalnya role playing. Nah, role playing itu nanti include di dalam suatu sintak, di bagian sintak itu pada beberapa langkah-langkah di dalam model PBL-nya itu. Nah, itu yang kita akan pikirkan lagi relevansinya ya. Jadi ada relevansinya dengan pertama tentu bicara masalah, yang kedua kebutuhan belajar siswa kita, kemudian kecocokan, kesesuaian dengan kurikulum, kemudian relevansinya dengan supporting. Misalnya model bagus ya, tapi ternyata kita nggak bisa pakai ya. Misalnya kayak tadi kan pakai apa tadi Bu Ana katakan yang saran dari Pak Amin dulu, pakai apa namanya? Bu Ananya mana? Bu Ananya? Oh, Bu Ana pakai apa? Simulasi PET, Bu. Nah, PET Colorado. Nah, PET Colorado itu apakah sebagai media disupport oleh sarana yang ada di sana? Misalnya ada nggak lab komputer misalnya, atau nggak boleh nggak anak-anak membawa gadgetnya misalnya kan? Nah, itu yang dikatakan analisis untuk relevansi dari penentuan solusi. Ya, ada yang jadi paham ya Bu Nuni ya? Ya, berarti kalau di yang relevan itu masih beberapa poin sebenarnya memang bisa memungkinkan diterapkan. Nanti pas di kolom terakhir baru kita pilih satu gitu ya Bu Nina. Ya. Ya, pada saat kita udah penentuan solusi, kita akan memilih satu model, tapi bukan satu media. Bisa saja medianya 2, ya kan? Atau 3. Ya, kita lihat analisis Bapak Ibu. Makanya nanti kita perlu diskusi. Kita akan share gitu ya pengalaman kita. Secara kalau saya mungkin memandangnya dari pengalaman dan sharing dari keilmuan. Nanti Pak Amin lebih banyak ke pengalaman karena beliau juga kan sudah mumpuni di lapangan gitu ya, di sekolah. Nah, nanti kita akan coba. Jadi nanti hasilnya akan lebih bagus ya. Pada saat kita akan menentukan apa ya ininya, metodenya atau medianya. Kemudian
terkait mungkin bukan hanya sampai media, tetapi ada nggak penentuan yang lain selain model, metode, sama media yang dibutuhkan? Apa misalkan di dalam suatu artikel itu bisa jadi mungkin penyusunan LKPD ada. Jadi riset-riset tentang LKPD ternyata banyak, Bapak Ibu coba deh cari. Bahkan ada yang ELKPD, mahasiswa saya itu udah beralih ke digital sekarang. Jadi e-book gitu ya, produk R&D-nya, risetnya itu bukan manual lagi, tetapi digital. Nah, apakah LKPD-nya nanti kita bisa lihat dari riset yang ada berbasis apa, berbasis PBL ada itu ya. Saya juga udah ada membuat di LKPD atau LKPD berbasis problem learning, berbasis project learning. Nah, kita bisa ya mencari LKPD itu yang kayak gimana sih yang cocok ya. Jadi LKPD juga harus kita perhitungkan ya, karena LKPD itu menggambarkan kegiatan yang banyak hal di situ. Ada active learning-nya, ada HOTS-nya kan, ada TPEC-nya, ada apalagi kolaboratifnya ya, kolaborasi, kemudian ada pembelajaran inovatifnya, semua bisa terlihat dari LKPD yang dikembangkan, yang disusun oleh Bapak Ibu, yang dibuat ya tentunya oleh Bapak Ibu. Ya, coba nanti cek kembali ya, eksplorasi lagi boleh. Makanya saya bilang tugas yang kemarin itu boleh berubah dengan tugas yang baru ya. Jadi ketemu lagi nih, oh eksplorasi lagi, jadi ilmunya tambah lagi ya. Jadi boleh nanti di eksplorasi memang dibutuhkan kajian, nah, coba cari lagi ya. Ada lagi yang bertanya? Izin bertanya, Bu, mau bertanya lagi. Adakah larangan, Bu, untuk kami di bagian analisis alternatif solusi atau pemilihan solusi, Bu? Misalnya kami dilarang untuk menggunakan media tertentu atau metode tertentu, begitu, Bu. Misalkan yang dilarang apa? Konvensional pasti dilarang karena dengan PPG ini kan berarti nggak ada pembaruan ya, nggak ada sesuatu yang didapatkan ya. Jadi jangan, tentu dihindari metode pembelajaran yang konvensional, yang teacher oriented gitu ya. Jadi jangan misalnya pembelajarannya kayak biasa ya, yang rutinitas mungkin Bapak Ibu masih terbiasa. Misalkan baru datang aja ya anak-anak, buka bukunya halaman sekian, coba baca satu persatu misalkan. Kemudian gurunya menjelaskan atau dipasang video, tapi videonya video pembelajaran yang menjelaskan di awal. Nah itu emang dilarang ya, karena nanti penilaian akan rendah dan berarti tidak ada dampaknya ya, impactnya dari proses belajar di PPG. Tuh. Kemudian kalau media itu kan sebaiknya media yang memang kan ada karakteristik ya penggunaan media di sekolah dasar. Dari pertama apakah media itu memang tidak membahayakan ya, nanti dalam proses di kelas juga tidak membahayakan. Misalnya mempraktek sesuatu yang sifatnya berbahaya ya, itu dilihat apakah penggunaan alatnya, prosesnya nanti akan membahayakan siswanya, maka itu dihindari gitu ya. Kemudian memang media-media yang misalnya YouTube ya, YouTube itu juga diseleksi juga ya, makanya nanti kan kita akan diskusi, jadi Bapak Ibu akan kita seleksi juga ya. Jadi saya dengan Pak Amin juga akan menyeleksi pada saat sebelum PPL kan ada pengarahan namanya, persiapan dan pengarahan menuju praktek atau PPL. Nah nanti kita akan mencoba untuk melihat apakah kesiapan Bapak Ibu termasuk medianya memang layak untuk dipakai. So, kalau misalnya ada sesuatu yang meragukan, saya dan Pak Amin akan bertanya tentunya ya, dan akan mengarahkan kepada hal yang lebih baik lagi. Ya. Nah,
Silakan Pak Amin, mungkin biar kita diskusi aja Pak, bebas aja berpendapat ya. Yang lain juga boleh, silahkan. Baik, mohon maaf kalau ada suara masuk ya Bu Nina. Ada ini pembekalan dari Universitas Terbuka. Ya, tadi mengenai hal-hal yang dilarang ya. Kalau lebih detailnya nanti tuh sebetulnya saat PPL dan UKIN, karena ada ini Bu Nina, ada kondisi yang mahasiswa itu menautkan YouTube yang memiliki haki. Jadi dia itu dapat pesan dari YouTube, akhirnya di take down dari YouTube-nya itu. Nah, itu teman-teman harus perhatikan. Karena kan nanti upload juga ya, upload video editing ya, masih sama tidak, Bu Nunung? Nanti saat PPL. Iya Bapak, untuk PPL-nya, saya belum tahu sih Bapak, kalau dari tahu. Bu Ai Bapak ya. Iya nanti maksudnya persiapan saja ya. Ya baik Jadi Bapak. lebih baik bikin video sendiri, saran saya. Bikin video sendiri, karena kalau sudah ketika video itu sudah punya hak karya seseorang dan dia merasa diambil tanpa izin, itu yang menyulitkan Bapak Ibu juga, seperti itu. Bisa kalau itu mencantumkan copyright-nya, sumbernya, seperti itu. Dalam videonya ditulis aja sumber dari video, misalnya rumah belajar, seperti itu. Misalnya ya, seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu menganggap video itu dimasukkan ke dalam tautan, nanti kan saat penilaian performa dari PPL kan Bu Nina kan nggak langsung melihat ke sekolah, tapi nanti kan diundang melalui tautan Zoom, seperti itu. Dan itu nggak melihat dari misalkan pembelajaran 3JP, Bu Nina, mungkin saya sampai 3JP, enggak seperti itu, hanya 30 menit sih biasanya Bu Nina ya. Ya, betul. Kemudian bagaimana Bu Nina melihat secara keseluruhan, melihat dari editing yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Ini sih untuk Bapak Ibu punya gambaran yang semakin ke depan gitu ya. Jadi tidak hanya fokus di sini, tapi gambarannya nanti PPL seperti ini, uji kinerja seperti ini. Selama belum ada sosialisasi yang baru, itu siap-siap saja seperti itu. Kemudian mengenai solusi yang relevan yang tadi sudah Bu Nina sampaikan, diperhatikan karakteristik sekolah, kemudian tujuan belajar, karakteristik orang tua murid seperti apa. Bisa jadi sekolah A itu diterapkan media seperti itu baik, belum tentu di sekolah Ibu. Nah, itulah Bapak Ibu bagaimana melakukan analisis mendalam ketika melakukan media ini. Modelnya PJL ini loh yang terjadi. Kalau modelnya PJBL bagus, tapi ini yang terjadi. Tapi nanti
bisa berhitung tuh mana yang hambatannya lebih sedikit dan keuntungannya lebih banyak, itu yang Bapak Ibu ambil. Demikian, tapi perhatikan karakteristik sekolah. Saran saya itu aja. Pada dasarnya media model itu baik semua, apalagi itu sudah dilakukan penelitian ya Bu Nina ya. Jadi secara empiris, secara akademik itu sudah terbukti seperti itu. Jadi bagaimana tinggal Bapak Ibu melakukan analisis yang tepat digunakan dalam proses belajar nanti, seperti itu. Demikian Bu Nina. Ya, terima kasih Pak Amin. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, sebelum menentukan apa solusinya yang dipilih, ya jadi kalau udah penentuan itu berarti itu yang dipilih dan itu menjadi dasar untuk pengembangan nanti perangkat pembelajarannya. Cek kembali ya, apakah memang nanti disupport oleh ada apa hal-hal tertentu yang memang itu nanti lancar lah ya, itu akan tidak ada kendala tadi dikatakan dalam penggunaan medianya ataupun penggunaan modelnya ya, ataupun penggunaan metodenya. Nah kemudian terkait begini, kalau kita menggunakan video YouTube ya untuk stimulus, kita tentukan sumbernya. Jadi misalkan menggunakan film animasi ya, jadi kan tuh anak-anak senang ya. Jadi kita stimulus ya pembelajaran dengan anak-anak nonton dulu gitu ya, menayangkan film anak-anak tentang apa misalkan. Nah itu pasti di RPP kita ataupun nanti di video praktek PPL-nya di bagian belakang ya, penutupnya kan covernya nanti Bapak Ibu kan juga harus membuat ya. Jadi nanti di covernya itu akan selalu dibuat bagaimana Bapak Ibu identitasnya ya, misalnya masuk PPG tahun berapa, nomor induk berapa, dan kalau bisa Ibu Bapak foto di belakang sekolahnya sehingga kelihatan bahwa itu adalah sekolah Bapak Ibu. Nah masuklah jadi editing videonya semenarik mungkin lah, sama lah kalau kita bikin video, kalau nggak menarik subscribe-nya itu pasti kecil gitu ya, tapi kalau menarik kemasnya apalagi diawali di awal covernya itu udah ih cakep ya, bagus nih, pasti isinya dalamnya itu akan ditunggu oleh kita gitu, apa ya ininya isinya ya. Nah kemudian disitulah Bapak Ibu bermain bagaimana proses editing yang bagus, dan kemudian di belakang jangan lupa cantumkan ya, misalnya ucapan terima kasih termasuk sumbernya dari link YouTube-nya tuh ya. Jadi ada etika ya, etika digunakan orang lain ya. Nah itu terkait dengan pertanyaannya Bu Ana tadi. Jadi apa yang dihindari ya yang sudah disampaikan. Sampai prakteknya udah ide itu di dalam perencanaan tapi gagal di prakteknya karena nggak disupport dengan kondisi sekolahnya misalnya ya, atau mau praktek bagus ternyata keluar biaya yang itu pungutan gitu kan. Nah orang tua nanti akan protes, apalagi kalau di DKI kan ya rentan ya pada hal-hal yang demikian. Nah nanti apalagi kalau di blow up ya, jadilah suatu kasus itu kan. Nah jangan, makanya sebenarnya media yang terbaik itu adalah media yang sampah ya, artinya suatu yang tadinya tidak bisa bermakna, bermanfaat menjadi bermanfaat, itu nilai kreativitasnya malah tinggi ya. Jadi nggak perlu membeli dengan yang mahal, menyiapkan uang yang banyak ya, tapi dengan kreativitas kita membentuk sebuah karya berupa media ya, berupa media yang memang ternyata itulah media yang terbaik. Tuh.
Sama lah dengan reward. Rewardnya kan kadang-kadang guru suka ngasih yang dibeli ya, ready for use gitu ya, siap pakai, ditempel. Sampai saya juga, anak saya kan di Al-Azhar ya, jadi waktu itu, mah aku beliin dong bintang-bintang. Buat apa? Aku mau nempelin bintang-bintang nih. Ya berarti kamu ngumpulin sendiri, itu mah nempelin sendiri, namanya nggak benar. Gak boleh, saya bilang gitu kan. Nah itu pertanda apa? Ternyata guru jangan juga ya, eh, anak ternyata lebih pintar dari gurunya gitu kan mungkin gurunya nggak prediksinya ke sana gitu ya. Nah, itu artinya lebih bagus kita membuat sendiri. Kalau membuat sendiri kan nggak bisa dicontek ya. Misalnya pakai apa kertas-kertas yang digambar senyuman gitu ya, atau yang lagi cemberut atau apa saja ya. Ada kalau reward itu rasa senang yang diwakilkan dengan gambar, rasa sedih gitu ya, gagal misalkan gitu ya, yang ditempel baik di pohon prestasi atau di, saya makanya kalau ke sekolah-sekolah suka lihat gitu ya, suka ada benang itu murah, benang bangunan kemudian ditempel dengan uh, apa tempelan-tempelan, tapi gambarnya dibuat oleh gurunya. Tuh, jadi berapa banyak yang senyum, berapa banyak yang cemberut. Nah itu kan kreatif ya. Jadi saya sampai ketawa, aduh, jadi apa memancing anak kayak jujur kan, biar dia bintangnya banyak dia beli kan. Ternyata ada loh, saya juga baru tahu. Kamu tahu ya, teman aku udah beli duluan mah. Jadi ya itulah ya, saya pas lihat di kelasnya, oh iya ya harus tempelin bintang-bintang itu. Nah, itu untuk pelajaran buat Bapak Ibu guru, hati-hati ya. Jadi ternyata reward itu tidak bermakna ya kalau kayak gitu jadinya. Nah, lebih bagus dengan kreativitas. Ternyata Bapak Ibu, kalau kita dapat itu barangnya dari Bu Guru atau Pak Guru, itu lebih berkesan. Makanya waktu praktek dulu ya, anak-anak saya atau mahasiswa saya suruh membuat reward itu dari kreativitas sendiri. Misalnya bunga yang dibuat sendiri gitu ya, atau pin yang dibuat sendiri. Nah nanti anak-anak senang tuh sampai dibawa ke rumahnya. Nanti di rumah pasti dia bangga. Mah aku dapat pin dari guru. Nah pinnya itu nggak usah beli, bikin. Tuh sebagai contoh jadinya media itu sebaiknya kita push kreativitas kita. Bagaimana memanfaatkan bahan yang sebenarnya murah, kalau bisa malah itu tidak terpakai lagi, tapi kita akhirnya bisa mendapatkan bermaknaan ya, bisa bermanfaat dari barang-barang yang sudah tidak terpakai. Ya. Ada lagi yang mau sharing mungkin boleh, silahkan saja. Ayo, sebagai penguatan ya, dan juga untuk berbagi ke depannya ya, jangan sampai gitu ya kita gagal di prakteknya karena tidak mengantisipasi dari awalnya. Kenapa saya ambil ini sebenarnya karena besok ada yang mau ditanyakan? Ya Bu Nina, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf ini saya menggunakan HP Bu. Yang mau saya tanyakan, semisal saya menggunakan media komik, apakah komik tersebut memang harus dicetak atau saya boleh memaparkan komiknya menggunakan LCD saja Bu? Seperti itu. Terima kasih Bu dan Pak Amin. Oke, silakan Pak Amin dulu deh. Gimana Pak? Kalau misalnya ada rencana nih, Bu Nur, alternatif solusinya ditentukan adalah medianya buku cerita ya, komik ya, dalam bentuk komik. Nah, apakah bisa komik itu tidak perlu dibagikan untuk dibaca, tetapi ditampilkan di LCD ya, mungkin ya di proyektor gitu ya, di layar, tapi ada ceritanya ya. Kan sekarang PDF ya, kayak misalnya buku saya kemarin itu kan bisa PDF ya. Maka punya saya itu karena saya pernah jadi guest teacher berulang-ulang di kelasnya anak saya, jadi dipinjam sama gurunya. Jadi Bunda maaf boleh ya pinjam ya, silahkan, karena saya share bentuknya adalah PDF kan, jadi dipakai oleh guru di Al-Azhar itu ya. Nah gimana Pak Amin, silahkan Pak. Iya Bu Nisa ya.
Ya, betul Pak. Kalau saya, perspektif saya, Bu Nisa harus tahu dulu tujuan dari pembelajaran yang akan Bu Nisa lakukan itu apa. Pertama, Bu Nisa harus tahu tujuannya apa. Kebermaknaan untuk siswa itu sampai mana. Prinsipnya boleh, namun apakah ketika siswa itu sudah melihat apalagi nih yang akan dilakukan oleh siswa. Sekarang kan bisa misalnya anak kelas 3 tapi tergantung sih ya, tergantung apa namanya lingkungan belajarnya. Anak kelas 3 di sekolah saya tuh sudah bisa bikin komik pakai Canva gitu Bu Nisa, pakai digital gitu kan. Bolehlah nanti apa namanya berkelompok, ya kan? Dia cari hewannya di situ, ya kan? Dari Canva di elemennya, terus bikin tuh ceritanya apa, seperti itu. Terus bagaimana kalau yang terbatas apa namanya mau menyampaikan isi cerita, bukan menyampaikan ya, menuliskan isi cerita, bisa dibagi-bagi nih. Dia bikin covernya, dia mencari gambarnya, ya kan, dia mencari ide ceritanya, penamaan tokohnya, siapa aja, misalkan ulat, belu, singa, sisi. Jadi seberapapun kecil perannya dalam kelompok, dia tetap berperan. Nah, tapi kalau saya yang tadi ditanyakan Bu Nisa, saya concern dulu tujuannya apa, seperti itu kan. Anak bagaimana mereka tuh tertantang dalam pembelajaran gitu loh Bu Nisa. Oh, kalau gambar pakai pensil, udah biasa nih, udah biasa. Aku udah bisa Bu Nisa bikin pakai Canva misalnya. Udah boleh pakai Canva, Bu, pakai Microsoft Word boleh enggak? Boleh, pakai PowerPoint boleh, silakan. Nanti diceritakan, ya kan? Terus kalau ini dicetak ya di portofolio, wah ini anak, terus bisa apa namanya integrasi dalam beberapa pelajaran kan, karakternya bisa masuk ke pendidikan Pancasila seperti itu kan. Apalagi bahasanya udah jelas, atau apa namanya gambarnya, grafitinya, ilustrasinya bisa Bu Nisa ambil, oh ini cakep dalam seni budaya, seperti itu sih. Mungkin kalau ada yang keliru dikoreksi Bu Nina. Oke, baik Pak Amin. Jadi Bu Nur, kesulitan anaknya yang ditemukan apa? Yang matematika kemarin, Bu. Hmm. Jadi tentang pecahan, soal cerita pecahan. Kemudian kan saya menemukan jurnal. Jadi siswa diberikan komik untuk menarik perhatian siswa untuk membaca terlebih dahulu soalnya dengan jelas. Nah, saya jadi kepikiran untuk membuat komik itu, Bu. Oh, jadi komiknya itu sebagai Pemahaman media siswa. untuk pemahaman siswa, Iya, bukan iya, media yang digunakan untuk learning by doing-nya ya, bukan ya? Kalau selanjutnya LKPD-nya itu yang kemarin kita bahas, Bu, yang kartu soal yang depan dan depan belakang gitu ya, kartu soal dan lembar jawaban apa? Iya. Kunci jawaban ya. Iya, betul, Bu. Jadi ada media dan ada LKPD-nya gitu, Bu. Oke, kalau tadi kan matematika dengan sudah ditilik ke kurikulumnya nggak? KD-nya tentang apa? Apakah tujuan pembelajarannya dari indikator mampu mengerjakan atau menganalisis soal cerita atau membuat soal cerita dari di mana KD-nya itu? Coba.
Kan ada KD 3 titik yang pengetahuan, ada KD 4 titik yang keterampilan matematikanya. Iya. Nah, Kalau di KD-nya sih sebenarnya cuma ini Bu, siswa menyelesaikan soal pecahan seperti itu saja Bu. Jadi tidak ada khusus untuk menyelesaikan soal ceritanya seperti itu. Gitu. Berarti ini udah levelnya di atas ya dari standar di kurikulumnya ya. Itu memang bagus sih. Tapi anak-anak sudah mampu belum? Kalau menurut Bu Nur, karakteristik anaknya gimana dulu? Ya karakteristik anaknya sih ya karena males bacanya itu Bu. Kalau mau ngerjakan soal yang biasa itu mereka masih mudah. Di buku matematika itu kan biasanya soal yang biasa terdulu, sederhana dulu, terus di bagian terakhir itu kan ada soal-soal cerita. Nah, setiap soal-soal cerita itu mereka kesulitan Bu. Walaupun misalnya cuma ibu mempunyai ini, terus ibu membeli lagi ini gitu. Itu mereka masih banyak yang kesulitan sih Bu kalau di kelas saya. Nah, berarti kan kalau di dalam artikel jurnal itu permasalahannya sama nggak? Kalau misalnya di risetnya adalah untuk meningkatkan kemampuan menyelesaikan soal cerita atau menyusun soal cerita, misalkan. Kan beda ya, menyusun soal cerita dengan menyelesaikan soal cerita. Kalau dari literaturnya, pengembangan media komik matematika pada materi pecahan. Nah, hanya itu saja. Nggak dibaca dalamnya? Belum? Oh, di dalamnya sih maksudnya enggak ada penjelasannya Bu. Tapi kalau dari sini sih terlihatnya ya hanya soal pecahan saja Bu, bukan soal cerita. Seperti itu. Makanya tadi kan kita cari yang relevan ya. Sekali lagi dituntut kita untuk dengan teliti ya bagaimana relevansinya pilihan itu berdasarkan kajian. Nah, makanya tadi terkait dengan komiknya nanti kalau tujuan pembelajarannya hanya seperti itu malah jadi memakan waktu yang sebenarnya pembelajarannya nggak usah pakai komik itu kan dia berhalaman-halaman ya, dan misalnya Bu Nur menggunakan komik yang tidak dicetak ya. Nah misalkan ketemu nih komik itu kan nggak boleh dipotong-potong ya, artinya ada alur cerita. Nah kalau dia bercerita dia menyimak cerita dulu, tapi komiknya ada nggak komik tentang cerita pecahan? Bagaimana Bu maksudnya? Apakah komiknya relevan dengan matematikanya? Iya Bu, komik umum? Relevannya dengan soal cerita itu Bu, tentang pecahan itu. Ada komik yang langsung komik matematika namanya? Oh, enggak, maksudnya saya mau bikin gitu maksudnya Bu. Oh, maaf. Bikin sendiri? Iya, tapi yang sederhana aja gitu Bu. Tapi hanya yang sederhana saja. Misalkan saya hanya memberikan 1 atau 2 contoh seperti itu Bu di dalam komik tersebut. Tapi kalau komik itu pakemnya harus tahu secara konseptual dan teoritik. Jadi kalau komik itu pakemnya apa? Ya, jadi ciri dan karakteristik komik itu beda dengan buku cerita anak bergambar lainnya. Komik itu beda dengan leaflet, beda dengan flipbook, beda dengan wordless picture book gitu. Komik itu harus ada pakemnya. Kalau misalnya Bu Nur itu membuat suatu yang sebenarnya itu bukan komik, jangan dijustifikasi itu adalah komik. Komik, iya. Misalnya hanya wacana atau bacaan ya, atau kasus misalnya ya. Lebih bagus sih Bu Nur itu menstimulusnya membuat kasus. Misalkan kalau di HOTS itu kan harus ada stimulusnya kasus dulu, PBL juga gitu ya.
Sintaknya kan ada orientasi masalah. Nah, masalahnya itu terkait dengan pecahan. Tuh, ya. Nah, jadi medianya bukan komik, tetapi medianya adalah misalkan atau bisa juga kartu medianya. Jadi kartunya itu kartu pertanyaan yang dibuat oleh gurunya, nanti anak ditantang untuk membuat jawabannya yang di baliknya. Jadi nanti ada berapa ya? Misalnya kita lihat dulu, kita pertimbangkan dulu berapa waktunya yang dibutuhkan. Kan anak itu dapat nilai jelek bukan karena dia tidak mampu, tapi gurunya tidak mempertimbangkan waktunya tidak cukup untuk dia berpikir. Tuh, itu yang harus diperhatikan. Misalkan hanya 2 atau 3 dengan waktu, misalkan kalau kita asumsikan anak itu 1 menit 1 soal biasa, tapi untuk soal VATS mungkin 2 kali dari itu, ya. Nah, kita perhitungkan, kita bikin kartu-kartu yang menarik. Jadi kartu bentuknya, secara karakteristik, gitu, ya. Karena kalau komik itu ada dialog, gitu ya, ada cerita, ada tokoh, dan ada puncaknya dari sebuah cerita. Nah, kan nggak boleh kita juga melanggar dari pakemnya itu. Makanya harus berbasis ini kajian. Jadi komik itu coba cari di situ. Pasti ada. Jika risetnya tentang komik, pasti dia akan mengutip bagaimana ciri dari sebuah komik. Apa karakteristiknya? Apa pakemnya? Tuh, misalnya standar kertasnya harus begini, gitu ya. Dan ukurannya begini. Jadi itu yang namanya komik. Iya, Bu. Ya. Baik. Berarti jadi saya sarankan kartu. Pakai kartu saja ya Bu, dari awal medianya memang kartu ya Bu. Penjelasannya nanti bisa diskusi kelompok dulu seperti itu ya Bu ya. Problemnya. Ya, nanti pelajari sintaknya, kan orientasi masalah dulu. Bisa orientasi masalah itu dari sebuah kasus ya. Kasus tapi yang terkait dengan pecahan ya, dalam situasi konteksnya adalah yang sama dengan kehidupan anak-anak yang mudah dicerna oleh anak-anak dalam pemikirannya. Jangan kemana-mana gitu ya. Jadi misalnya tentang kehidupan dia sehari-hari ya, kalau pecahan ya. Iya Bu, pecahan. Nah, misalnya kalau dia membagi, kan kalau pecahan itu kan konotasinya kan membagi ya. Jadi misalnya membagi oleh-oleh, kemudian misalnya dia juga makan bareng dengan temennya, kemudian apalah gitu yang memang konteksnya adalah kehidupan anak itu sendiri. Baik Bu Nina. Ya, baik Bu Nina, nanti mungkin saya akan pertimbangkan lagi Bu. Terima kasih atas masukannya Bu Nina, penjelasannya saya cukup terbantu Bu. Terima kasih juga kepada Pak Amin, terima kasih. Mungkin ditambahkan, ada yang mau menambahkan sehingga tidak salah jalan nanti Bu Nur ya. Begitu Pak Amin, mungkin setuju? Iya, Bu Nina, makanya tadi kan di awal saya bilang ini apa ya tujuan pembelajarannya? Oh ternyata matematika ya, saya pikir bahasa Indonesia. Iya, lebih baik sih ya tadi yang disampaikan. Kalaupun ini kan pengembangannya kan sekarang literasi, bisa jadi Bu Nisa kasih teks informasi juga bisa. Karena kan sekarang soal yang dikembangkan kan udah enggak berapa 1/2 ditambah 3/4 sama dengan titik-titik, udah enggak seperti itu lagi kan. Jadi diberikan wacana baik melalui poster, gambar, cerita seperti itu ya Bu Nisa ya. Itu sih, tapi kalau Bu Nisa memang sudah ajak konsisten menggunakan kartu bergambar tadi ya. Iya betul. Silakan nanti. Kartu soal Pak. Kartu soal dilanjut aja seperti itu. Baik Pak Amin, terima kasih atas masukannya Pak.
Oke, kita lanjutkan diskusi bagi teman-teman yang lain, boleh? Saya boleh Bu bertanya lagi dengan Bu Nina dan Pak Amin? Ya. Ya, saya ingin menanyakan Pak Amin yang untuk PET Colorado itu kan merupakan simulasi kita bisa merangkai rangkaian listrik sederhana melalui web tersebut. Tetapi memang keterbatasan siswa di sekolah tidak mampu mengakses web tersebut karena kekurangan sarana dan prasarana teknologi seperti komputer dan laptop dan juga tidak memungkinkan anak-anak itu untuk membawa handphone ke sekolah karena ada aturan tidak boleh membawa handphone. Nah, berarti untuk penggunaan aplikasi web tersebut bisakah hanya dengan simulasi guru yang menerangkan di depan kelas mencontohkan atau memberikan pandangan awal dan nanti siswa yang praktik pembelajarannya langsung praktik membentuk rangkaian sederhana secara langsung begitu, Pak. Apakah diperbolehkan? Atau mungkin Pak Amin punya saran atau trik bagaimana caranya supaya aplikasi tersebut atau web tersebut itu bisa student center dan tidak hanya teacher center begitu, Pak. Mohon saran dan bimbingannya. Terima kasih. Iya, baik Bu Ana. Izin Bu Nina, menurut Bu Ana seberapa jauh kebermaknaannya kalau siswa hanya melihat Bu Ana contohkan? Awal-awal perasaan Bu Nina ya pernah kasih atau Prof siapa tuh ketika anak hanya mendengar cuma berapa persen atau Prof Mantri ya waktu itu ya, lupa Iya, saya. dengan Prof. Mantri. Sebetulnya tantangan ini masih sangat sederhana Bu Ana. Jadi ada mahasiswa itu, ini sharing aja ya, mohon maaf ya. PPL, bayangin PPL dilakukan dari agenda Kemendikbudristek itu sudah libur. Bingung kan? Gimana cari muridnya? Itu mahasiswa nelponin minta tolong orang tua datang ke sekolah. Minimal kan ada 10 sampai 12 orang murid. Itu cari murid Bu Ana. Cari murid dapat 12 orang, ya kan? Dan itu maaf bukan datang di sekolah, itu harus melalui Google Meet atau Zoom ya. Itu modalin kuota atau anak berapa kuotanya supaya itu bisa bantuin gurunya. Kemudian setelah itu dikasih reward kan, entah itu apalah pensil atau apa. Itu sebetulnya ya ketahan malangan Bu Ana masih belum seberapa, paling pinjem laptop 5 unit lah, misalkan dibagi kelompok ya, misalkan minjem pas temennya nggak mau pinjemin kan pasti insya Allah bisa lah mau pinjemin karena masih ternyata dalam PPG itu kita merasa waduh berat, ternyata ketika kita tahu ada yang kondisinya tuh lebih dari kita nyari-nyari murid, bayangin Bu Ana udah libur tapi di agendanya itu PPL. Waduh, benar-benar itu. Dosennya kalau kalender akademik dosen kan berbeda ya Bu Nina ya. Jadi nggak masalah masuk Google Meet. Oh, ada lagi yang cari-cari murid pengajian di rumah dipakai udah ngaku kelas 3 ya karena udah bingung nyari murid gitu. Seperti itu. Tapi kalau saran saya kolaborasi atau unggah-ungguh lah izin sama wali murid kan Bu Ana punya datanya mungkin ditanyain secara persuasif pinjem selama digunakan untuk belajar saya rasa nggak ada yang nggak kasih izin malah penggunaan membawa handphone itu udah boleh kok
Malah sekarang udah transisi pembelajaran ke digital kan, buku sudah PDF. Bu Nina bikin buku PDF, ya kan? Tapi bagaimana mengedukasi siswa menggunakan gadget untuk belajar di sekolah, nah itu memang prosesnya nggak instan. Kalau saya setiap hari Jumat, anak membawa gadget dan ulangan itu juga sudah menggunakan LMS, jadi sudah paperless, seperti itu Bu Ana. Jadi menurut saya coba pendekatan, butuh berapa kelompok, nanti kan Bu Ana sudah menganalisis nih, yang kira-kira satu kelompok 5 orang jumlah siswa di kelas berapa orang, itu boleh satu atau boleh gantian, tapi misalnya cuma dapat 3 ya udah nggak apa-apa gantian, tapi jangan hanya guru yang yang share screen aja di InFocus. Menurut saya kebermaknaannya itu relatif masih kurang bermakna. Seperti itu ya Bu Ana, punten ya Bu Ana ya. Mungkin kalau Bu Nina ada saran solusi yang lain, mungkin Bu Nina mungkin bisa lebih baik dari saya Mas sarannya. Iya, Bu Ana, tadi apakah memungkinkan misalkan anak-anak yang orang tuanya punya laptop ya bawa ke sekolah gitu. Nah, tapi apakah laptopnya perlu laptop yang canggih ya kalau untuk aplikasi itu? Akan ya? Ada Bu, bisa diakses biasa. Ya, atau misalkan ya tentu dengan persetujuan kepala sekolah ya. Di sekolah ada berapa nih laptop? Biasanya kan kalau di DKI itu ada bantuan ya, bantuan sarana dan prasarana sekolah. Tapi kadang-kadang kepala sekolahnya pelit, jadi disimpan takut rusak. Akhirnya rusak karena nggak dipakai. Itu yang kebanyakan saya temukan ya. Kit IPA numpuk, ternyata nggak pernah dipakai, jadi rusak. Ya padahal itu kan lebih bermakna kalau rusaknya dipakai daripada rusaknya karena tidak dipakai. Nah, makanya saya menyarankan ya seperti tadi Pak Amin katakan, kita coba cek kembali apakah di sekolah ada ketersediaan yang mencukupi, termasuk punyanya Bu Ana gitu kan, berapa buah, berapa unit, kemudian kekurangannya itu bisa dengan supporting dari orang tua ya. Mungkin komite kelas kan ada tuh yang aktif ya ibu-ibu, jadi kita pendekatan kepada orang tua, tolong ya Bu, ada yang bisa membantu membawa laptop anaknya gitu ya. Nanti jadi misalnya ada 5 kelompok 5 laptop yang tersedia. Ya, mungkin itu tentang ketersediaan medianya. Kalau memang dari kebermaknaannya, learning by doing-nya akan lebih kelihatan kalau anaknya mencoba. Ya, jadi rasa ingin tahunya juga menjadi bagus, kemudian belajar melalui proses dia menjadi tahu, ya, kemudian juga active learning. Jadi nanti yang aktif bukan gurunya, tetapi benar-benar aktif. Aktif di sini bukan aktif gerak ya, tetapi aktif mental. Jadi anak tuh berpikir, oh ya, oh ya, oh ya. Jadi oh ya mulu itu menandakan dia berpikir. Dia temukan dari aplikasi itu. Itu yang bisa berikan solusinya. Muridnya Bu Ana berapa orang? Saya muridnya 31, Bu. Nah, kalau 5 kelompok cukup kali ya, 6 orang dalam satu kelompok. Nah, setelah misalnya ada 5 unit, setelah mereka mengamati prosesnya di aplikasi itu, mau diapakan pembelajarannya? Selanjutnya pembuktian dengan siswa praktik, Bu, membuat rangkaian sederhana langsung. Nanti dibuat LKPD-nya, ya. Buat LKPD-nya dengan kegiatan seperti itu ya Bu Ana ya.
boleh tuh, bagus malah ya. Jadi anak tuh beralih dari proses dia melihat sendiri bagaimana mempelajari pengetahuannya dari aplikasi itu dan mencoba untuk membuat listrik sederhana ya tadi ya, seperti itu. Nah, itu yang akan lebih bagus. Jadi jangan sampai ada nggak pengganti lain, misalkan video di TV yang menjelaskan, tapi kan menjelaskan ya. Kalau aplikasi itu kan kita lebih punya nilai tambahnya ya Pak Amin ya. Apa kelebihannya daripada hanya melihat video penjelasan? Apa sebenarnya sih kelebihannya? Kelebihan dari aplikasi tersebut, Bu. Iya, di situ kita bisa mensimulasikan, Bu. Misalnya kita mau membuat rangkaian seri atau rangkaian paralel, tersedia kabel, tersedia saklar, baterai, dan kita bisa menyusunnya sesuai minat kita, skala kita gitu, Bu. Bagaimana? Berarti kan media interaktif namanya. Jadi siswanya itu berinteraksi dengan alat, dengan medianya itu. Itu nilai tambahnya. Kalau yang video penjelasan itu kan hanya satu arah ya. Jadi kita hanya menyimak, melihat dari proses belajar tentang listrik ya. Nah itu kelebihannya. Jadi rasa ingin tahu anak menjadi lebih tertantang dengan adanya aplikasi itu. Mungkin nanti akan mereka berlama-lama, belum selesai Bu, misalkan gitu, lagi asik Bu, misalnya begitu. Pasti ungkapan-ungkapan itu ya menggambarkan senangnya anak belajar dengan menggunakan media itu. Bu Ana sudah coba ya? Sudah coba? Sudah Pak, sudah coba-coba. Keren. Jadi yang paling penting anak-anak nggak kesetrum kalau pakai Fat Colorado dulu kan. Tapi kalau dia salah nyambungin media real setrum, bahaya juga. Jadi kan dia tahu nih arusnya salah, ya kan ya. Oh harus yang benar nih, seperti ini rangkaiannya, seperti itu. Dia kayak main game kan Bu Ana ya? Iya Pak, seru Pak. Nanti baru diaplikasikan. Nah ini media yang real, project yang real. Terus permasalahan untuk saklar itu sudah terselesaikan? Untuk kabel dan saklar, kemarin sih kami berdiskusi sesama kelas paralel, memang akan mengadakan pengadaan alat-alat untuk praktek tersebut. Tapi memang rencananya komunikasi dengan komite kelas, Bapak. Karena biasanya mendukung proses pembelajaran itu komite kelasnya. Iya, ya artinya sudah ada solusi ya. Jadinya Bu Ana udah enggak banyak yang dipikirkan tuh seperti itu. Yang udah kabel, yang saklar, lampu, sebagainya tuh sudah tinggal untuk device ya. Kalau dekat saya pinjemin 2 laptop. Benar, Pak. Iya, benar. Di mana posisinya Bu Ana sekolahnya? Di pinggiran Jakarta, Pak, SD Pulau Gebang. Pulau Gebang ya? Udah, iya Pulau Gebang. Iya, Pak. 80% siswa menerima KJP, Pak. Iya. Ya, tapi bukan menjadi retorika pembenaran kita. Oh, muridnya kayak gini, nggak ada soal itu sih, nggak dijadikan alasan kita. Ya, Bu Ana ya. Iya, baik Pak. Nanti saya coba diskusi dengan teman-teman. Bu Nina jadi ngobrol dia, sharing kan ya tujuannya ya. Iya, betul. Jadi diidentifikasi dulu ketersediaan di sekolah berapa yang mampu disediakan, sisanya mungkin minta support dari orang tua murid melalui komite kelas. Hanya 2, mudah-mudahan ada sih orang tua yang berekonomi menengah ke atas ya, punya orang tua yang punya laptop, pinjam dulu. Tapi nanti Bu Ana harus install dulu kan, agak lama itu. Enggak Bu Nina. Enggak, dia web dia. Oh, langsung ke webnya. Bukan aplikasi ya? Ya.
Berarti ada waktu juga men-setting webnya ada di laptopnya nanti ya berarti. Oke, jadi itu ya Bu Ana. Jadi cerita kembali apa kata Pak Amin dulu kita jadi pembimbing di PPG masa pandemi. Jadi masa pandemi itu luar biasa. Jadi pesertanya juga dengan keterbatasan yang ada. Pada saat itu ada gelombang tertentu, ada tahap tertentu angkatannya PPL-nya jadwalnya pas sudah libur. Nah, makanya kami memberikan dorongan, masa sih orang tua itu nggak mau membantu ininya gurunya sudah selama setahun dididik gitu kan nggak mungkin. Nah, tentu orang tua menjadi satu pihak yang paling support kepada Bapak Ibu, termasuk anak-anak itu tadi ya. Kalau yang punya laptop kan untuk nge-zoom kan tidak semua. Makanya ada anak-anak yang satu device 2 orang masuk di dalamnya. Seperti itu dengan keterbatasan yang ada. 12 orang aja sudah cukup lah karena memang sudah hari libur. Wah, pokoknya waktu itu benar-benar luar biasa deh. Masa pandemi yang lagi puncak-puncaknya lagi, banyak yang sakit dan lain-lain ya. Alhamdulillah sih PPG-nya berjalan sampai terakhir kalinya itu. Tapi artinya dengan keterbatasan yang ada, ternyata ada solusinya juga, ada jalan keluarnya. Asal kita punya pemikiran dan punya keinginan untuk mencari celah-celah yang memang itu bisa kita jadikan sebagai solusi gitu ya, Bu Ana ya. Insya Allah lah pasti ada orang tua yang agak mampu ya, yang punya laptop di rumahnya 2 saja misalnya atau 3, kita bisa minta bantuan. Baik, ada lagi yang mau share tentang keraguan masih tentang masalah yang pertama untuk realisasi ke penentuan solusinya atau nanti dalam pembelajarannya seperti apa? Silakan. Saya Bu Nina izin mau minta masukannya. Ya, silakan Bu Karina. Jadi bukan saya pakai media, dadu, dan mangkuk jadinya. Kemarinnya kan pengen pakai congklak ya Bu ya. Cuman kalau congklak itu saya mikirnya lebih pantas untuk ke pembagian. Jadi saya ganti menjadi mangkuk dan dadu. Lalu Bu, untuk PBL-nya itu apakah saya boleh menjelaskan dulu cara pemakaian dadunya nanti bagaimana untuk dijadikan dari satuan ke puluhan untuk mengerjakan perkaliannya? Boleh seperti itu nggak Bu kalau untuk PBL? Karena kan PBL itu kan bukan guru yang menjelaskan, tapi anak-anak yang mencari sendiri solusi dari masalah yang dihadapi gitu Bu. Bagaimana ya Bu masukannya? Ya, baik. Jadi begini, prinsip belajar dengan teori konstruktivisme memang sebaiknya anak belajar dengan learning by doing, ya, hands-on experience namanya. Jadi pengalaman belajar dengan tangannya sendiri, tak-atik ya namanya. Trial and error itu. Nah, nanti penjelasan setelah mereka melakukan proses penemuan dulu. Ya, benar salahnya nggak apa-apa. Baru nanti ada penguatan di akhir setelah percobaan melalui kegiatan yang dibuat dalam sebuah LKPD misalkan gitu ya. Nah, nanti setelah mereka mengerjakan LKPD ya, kemudian mereka menemukan sesuatu, mereka mengemukakan presentasi, mengkomunikasikan. Nah, kan ketahuan tuh mana yang benar, mana yang salah. Ya, kalau ragu jangan dulu yang levelnya tingkat yang sulit. Yang dengan kan kita harus belajar tentang karakteristik dan tahap proses pemerolehan pengetahuan anak kan. Nah, kira-kira nih sampai di mana? Misalnya belajar tentang tadi perkalian ya. Nah, sampai di mana? Coba dulu, lebih bagus begitu. Nah, pada saat ada yang salah, barulah kita boleh itu dengan gurunya langsung, namanya itu klarifikasi dan penguatan gitu ya, mana yang benar, mana yang tidak benar atau kurang tepat, dan boleh kalau lebih menarik lagi misalkan menemukan video yang lebih jelas
detail ya, sehingga menarik juga mungkin penyampaiannya, mungkin medianya gitu kan. Nah, itu yang merupakan suatu proses belajar yang kita inginkan. Jadi nggak boleh di depan. Kalau yang sebenarnya ya, makanya itu masih konvensional. Guru menjelaskan di depan itu namanya pembelajaran yang masih konvensional. Berarti Bu Nina, saya menyerahkan LKPD berupa langkah-langkah pemakaian. Nah, betul. Di LKPD itu kan ada petunjuk. Pemakaian medianya, lalu Boleh dengan anak-anak bereksplorasi sendiri dengan media yang mereka pegang dan sambil mengerjakan soal gitu kah Bu? Iya, betul. Jadi dia sambil eksplorasi, sambil ada LKPD yang akan dia isi. Atau di LKPD itu boleh dengan gambar-gambar yang sama. Jadi antara yang dia lakukan learning by doing dengan apa yang ada di LKPD-nya itu nyambung konsepnya. Ya. Jadi nanti di LKPD-nya berarti untuk menguji apakah memang proses yang dia temukan itu benar di dalam pemahaman matematikanya. Baik Bu, berarti setelah anak-anak selesai mengerjakan, baru anak-anak presentasi dan saya meluruskan apa yang masih menjadi kesalahan dari anak-anak seperti itu Bu. Iya, betul. Malah kalau bagusnya ya pakai turnamen, jadi anak-anak berlomba. Mana kelompok yang satu cepat, dua benar. Benar. Tuh, nanti ada rewardnya. Senang itu anak-anak ya. Jadi pasti ada motivasi kolektivitas yang dibangun. Kita nggak boleh salah loh, gitu kan? Gitu. Jangan salah, nanti kita kelompoknya jadi jelek nilainya, gitu. Nggak dapat reward. Nah, pasti ada seperti itu. Nah, itu yang dibangun melalui kegiatan-kegiatan bersama tadi. Oke, baik Bu. Ya. Ada lagi? Ya. Jadi saya kan yang guru belum mengoptimalkan penggunaan model yang menarik gitu lah ya Bu ya, di masalah yang paling terakhir. Itu kan saya pengen membuat paper toys. Paper toys itu boneka dari kertas. Iya Bu. Terus itu kan LKPD-nya nanti ada pasti ya Bu ya. Apakah dibiarkan saja kalau misalnya anak-anak membaca walaupun salah, atau saya sambil mendampingi juga, atau nanti saja ketika di akhir baru saya jelaskan gimana Bu? Membuat atau apa? Di tujuan pembelajarannya apa? Membuat paper toys. Bu. Oh, PJBL. Malah kita kadang-kadang tafsiran kita berbeda. Artinya ternyata imajinasinya mereka itu malah lebih dari prediksi kita, Bu. Artinya gini, kadang-kadang bisa nggak mereka ya gitu ya. Nah, kita jangan berpandangan sama dengan pemikiran orang dewasa. Artinya benar menurut anak-anak ya seperti itu. Ya. Artinya kalau dia bikin boneka kertas ya kreativitas dia dunia anaknya begitu. Jadi jangan sampai boneka kertasnya itu dengan persepsi orang tua gitu ya, atau orang dewasa yang harus inilah gitu. Berarti kan memenjarakan kreativitas dan mereka tidak berkembang imajinasinya. Kan kalau dalam karya kan nggak ada penilaian tentang salah dan benar. Kalau kreativitas itu kan kreatif apa enggak. Malah yang kreatif itu berani beda dari biasanya, out of the box namanya, keluar dari box yang biasa. Jadi dia berani beda sendiri, dan itu yang kita kembangkan dalam pembelajaran, karena kreativitas yang paling susah untuk dikembangkan. Ya, kalau pemahaman mudah, belajar tentang kognitif mudah, tapi pengembangan kreativitas itu yang agak susah, karena memang agak salah ya penafsiran dari guru-guru kita. Jadi harus sesuai dengan contoh. Nah, itu yang nggak boleh sebenarnya. Itu yang memenjarakan kreativitas. Makanya misalnya membuat gambar ekspresif. Ya, zaman dulu kita kan gurunya mencontohkan ya, gunung 2, pemandangan, ada sawah, ada jalan di tengah, ada pohon kelapa, ada rumput dan lain-lain. Nah, itu kan dia pengalaman ekspresifnya di kampung, karena orang kampung gitu ya, orang desa. Nah, mengajar di kita di kota, kita kan harusnya ekspresif.
pemandangannya berbeda. Boleh kita berbeda dong dengan gurunya. Nah, sampai sekarang makanya anak-anak ya meneruskan apa kebiasaan menggambar ekspresifnya. Gunungnya nggak boleh 3, nggak boleh 4, pasti 2. Kenapa nggak boleh lebih dari 2 atau kurang dari 2? Itu nggak berani berkreasi. Ya, jadi nanti akan ditemukan bonekanya tuh malah beragam-ragam, Bu. Kita malah terkagum nantinya. Kalau untuk bonekanya sih Bu, saya udah kasih pola. Nantinya akan kasih pola. Jadi anak-anak itu kan pada materi SBDP memotong, melipat, dan menempel. Jadi saya kasih berupa kertas pola. Nanti anak-anak langsung praktek saja proyeknya gitu sih Bu. Apakah pola itu boleh berubah? Boleh saya coba share screen Bu untuk polanya? Untuk ya, contoh coba. salah satu polanya. Sebentar Bu. Ini Bu salah satu contoh polanya. Nih. Kelihatan? Ya berarti ini bukan kreativitas tapi hanya menempel ya, menggabungkan menjadi suatu bentuk yang sudah ada. Iya. Kalau tergantung tujuan pembelajarannya. Kalau tujuan pembelajarannya adalah membuat dengan kreasi sendiri boneka kertas, berarti mereka boleh membuat dengan kreativitasnya masing-masing yang berbeda. Kalau ini kan sudah diberikan kelompok ini dapat ini, kelompok ini ada Angry Bird, tadi kan ada kucing, ada yang lainnya, tinggal menempel. Itu kan beda, berbeda ya. Kan kalau itu menempel, ya menempel, membuat satu bangunan bentuk baru, tuh misalkan ya. Nah itu berbeda kalau menurut saya. Jadi kalau memang mereka membuat kreasi sendiri, berarti diberikan kebebasan untuk berkreasi membuat dari kertas. Kalau berdasarkan KD-nya sih ya Bu ya, itu tentang memotong, terus melipat dan menempel. Nah, tujuan pembelajarannya apa? Anak dapat memotong, membuat karya menggunakan teknik memotong, melipat dan menempel, Bu. Bukan membuat kreasi ya? Bukan. Jadi lebih ke psikomotornya mereka, Bu. Motorik. Iya, motorik, maaf. Ini kelas berapa? Kelas 3, Ibu. Kelas 3 masih kayak gitu? Iya. Harusnya kan motorik halusnya udah. Ada di KD-nya, Bu. Iya. Atau mungkin maksudnya adalah memotong tapi nanti kreasinya mereka. Ya kan? Nanti coba saya cek ulang lagi ya Bu ya. Ya, nanti dicek di kurikulumnya ya, di KD-nya. Nah, itu jangan salah. Apakah tujuan pembelajarannya hanya motorik halus dia dilatih melalui menggunting, menempel, kayak anak TK jadinya kan. Nah, sementara dia kelas 3. Kalau menempel, kemudian menggunting, menempel, membentuk suatu kreasi berdasarkan pada tema misalnya, maka dia harus punya kemampuan untuk mencari dulu ya, mencari bentuk, dia pola sendiri, kemudian dia tempel sendiri, jadilah boneka kertas. Kan berbeda ya proses belajarnya. Ya karena dilihat karakteristik anak kelas 3 kan udah agak meningkat ya. Kalau tadi kan anak kelas 1 sudah bisa itu. Ya. Nah, nanti dicek kembali di kurikulumnya apa yang diamanatkan di KD-nya itu. Baik, Bu Nina. Silakan Pak Amin menambahkan menurut penafsiran Pak Amin bagaimana? Kalau saya ingin sharing ini Bu, waktu itu ada ilustrator yang ahli gambar lah, kasih
kasih sharing di kelas. Jadi waktu itu saya tertarik begini, dia bilang gini, silahkan gambar ayam. Waktu itu saya masih di kelas rendah ya, Bu Nina ngajar di kelas 2 atau kelas 1 lupa saya. Gambar ayam. Ada yang tanya tuh siswanya, ayamnya ayam betina atau ayam jantan, Pak? Bebas. Kan Bapak bilang temanya ayam. Udah dibilang itu nggak tanya lagi, dikasih waktu. Pas udah selesai, mereka saling menunjukkan kan hasilnya. Oh, ada yang gambar ayam jantan, ada gambar ayam betina, ada yang gambar ayam betina ada anaknya, ada gambar ayam betina lagi bertelur, dan yang lucu Bu Nina, ada yang gambar paha ayam. Katanya ketawa kan, oh ketawa kan, katanya ayam ini ayam sudah digoreng Pak. Artinya ya kreativitas anak ya di dunianya ya. Ketika kita udah kungkung, nih ikuti pola ini, tempel. Punten menurut saya belum cukup membangun kreativitas. Saya setuju dari tadi yang tadi Bu Nina sampaikan, mungkin kita khawatir karena belum pernah mencoba. Ketika kita berikan kesempatan, dunia anak itu ternyata lebih luas ya, eksplorasinya seperti itu. Karena saya lihat sendiri, oh ternyata cuma dikasih tema ayam aja beragam tuh dari semua anak di kelas tuh, relatif banyak perbedaan. Apalagi nanti ketika kalau Bu Nina, hemat saya nggak di ini ya, nggak ditentukan polanya kalau menurut saya ya. Tapi nanti mungkin Bu Nina bisa memberikan masukan melalui teori-teori perkembangan anak dan teori-teori ilmu pendidikan. Kalau saya sih kan lebih melihat, merasakan dari apa yang saya alami seperti itu. Oh ternyata iya ya, sampai ada yang ngeremin telur, bilang, oh iya ini lagi mengerami telurnya Pak, jangan marah. Enggak marah, orang ketawa mereka marah gitu kan. Itu jadi lucu-lucu dan keren-keren gitu kan. Seperti itu sih Bu Karina. Ya nanti Bu Nina bisa kasih masukan secara teori perkembangan anak dan sebagainya untuk masukan juga untuk Bu Karina, karena tujuan kita kepada proses belajar anak di kelas seperti itu. Masih Bu Nina. Iya, baik Pak Amin. Jadi Bu Karina nanti dicek kembali kurikulumnya, menginginkan tujuan belajarnya seperti apa ya, targetnya apakah sampai pada kreativitas yang dimaksud atau hanya kayak tadi hanya keterampilan menempel ya, membentuk dari bangun yang sudah ada ya. Nah nanti dicek kembali. Nah kemudian yang berikutnya, kalau dari tahap perkembangan anak, tentu anak kelas 3 harus ditantang dengan kegiatan motorik yang lebih kepada kreativitasnya juga, sehingga anak terbiasa untuk mengekspresikan kreativitasnya dengan bebas ya. Jadi tidak dikungkung dengan petunjuk yang harus sama dengan contoh misalkan ya. Jadi akhirnya tidak terkembangnya kreativitas. Jadi kalau kita bicara kreativitas, maka ada unsur kebebasan di dalamnya. Unsur berani beda dari yang lain. Jadi kalau nanti bonekanya beda-beda dan aneh-aneh ya jangan dimarahi. Makanya kalau di luar negeri, kalau belajar dari buku-buku pendidikan di Amerika, menggambar bagi anak-anak SD itu menggambar dengan kategori gambarnya gambar gila gitu. Karena dia akan menjadi sumber imajinasi yang nanti dia berkeinginan mewujudkan itu.
Saya gambar gila itu apa? Dia berada di bawah pohon, kemudian di atas awannya digambar skateboard, ya. Dan kalau mungkin guru-guru Indonesia bilang gini, salah itu, masa skateboard di awan? Ya mungkin saja suatu saat skateboard itu bisa melayang di udara. Sekarang aja kan ada ya mobil yang bisa nanti punya baling-baling gitu ya. Ada anak-anak dengan gambar mobilnya tuh dikasih baling-baling. Ternyata sekarang terwujud. Jadi ide gila anak itulah yang harusnya memang dibiasakan dari kecil. Sehingga dia bercita-cita, oh aku ingin jadi insinyur, aku ingin jadi arsitektur yang rumahnya gila juga gitu kan ya. Dia bangun rumah yang bisa aja di atas pohon, dia bikin dengan indah, dengan unik gitu ya, beda dari yang lain. Itu yang kita inginkan. Makanya kalau kita baca buku anak-anak itu ya dari luar negeri itu, gambarnya gambar semua ya. Kalau kita kan enggak, gambar natural gitu ya, gambar yang memang sesuai dengan petunjuk gurunya. Kalau saya dulu juga gitu, makanya kalau enggak sama gurunya takut nilainya dapat 60, kalau sama gurunya 85. Jadi bukan kreativitas tapi meniru gitu kan, meniru apa yang menjadi contohnya. Dan makanya jadilah generasi yang sukanya diperintah menurut. Nanti tanya ibu-ibu guru juga soal gitu, bapak guru, Bu contohnya kayak apa, ngapain perlu contoh dulu, kreativitas saja. Jadi bikin RPP misalkan ya, Bu contohnya apa, nggak perlu contoh karena dari dulu kita perlu contoh gitu, terkungkung kita. Nah itulah makanya mentalitas bangsanya menjadi berbeda. Kalau mereka kan teknologi berkembang ya, ilmu berkembang. Kalau kita kan dengan ketakutan tadi, jadi nggak sesuai dengan petunjuk, dianggap salah. Ya, padahal kalau yang namanya kreativitas melanggar dari apa yang biasa. Ya, itu pesan pembelajarannya dari yang memang harus mengembangkan kreativitas. Baik, Oke? nah terima kasih Bu Nina dan Pak Amin atas masukannya. Baik, dilanjutkan Pak Amin, siapa lagi yang mau? Pak Dimas? Boleh Pak Dimas Kusuma? Pak Dimas Anggono sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan cepat sehat ya. Iya, amin. Karena tadi izin untuk off cam di kondisi yang memang sedang sakit. Silahkan Pak Dimas, apa yang akan disampaikan? Saya izin ke belakang dulu ya Pak Amin ya. Dipimpin dulu sebentar. Ya. Saya mau sharing aja Pak Amin dan Bu siapa tadi, Bu Karina ya, tentang masalah kreativitas tadi. Memang betul apa yang dikatakan oleh Pak Amin dan Bu Nina itu bahwa anak itu memang kreativitasnya, ide-idenya emang gila, bukan berarti gila dalam arti hakikat yang sama ya yang kita ketahui, tapi dia memang out of the box. Kalau tentang masalah kreativitas bukan hanya di dalam gambar, tapi saya tadi menemukan saat mengajarkan apa sih tadi ya? Oh, perkalian dan pembagian, Pak. Saya sharing aja ini ya, masalah pembagian dan perkalian. Memang di kelas 2 ini, saya di kelas 2 kan, banyak cara untuk melakukan perkalian ataupun pembagian, entah itu dari gambar, atau memang yang abstrak, penjumlahan, pengurangan. Ada beberapa cara, mulai dari gambar-gambar, saya ngasih ada 3 cara itu, 3 cara, dan memang anak-anak itu terserah, bebas memilih cara yang mana yang dia inginkan. Ada beberapa anak yang bahkan mempunyai cara sendiri karena dia mengikuti lesnya, les di tempat lain, Pak. Gitu aja paling, Pak, sharingnya. Ya, Pak Dimas. Panggilannya Pak Dimas apa Pak Ramadan? Pak Dimas. Pak Dimas, iya, terima kasih ya sharingnya. Iya. Esensi dari problem based learning kan kita memberikan masalah. Nah, bukannya memberikan
cara mengatasi masalah itu. Dan tadi Pak Dimas sudah merasakan ternyata banyak cara yang ditemui oleh anak. Mohon maaf yang non-muslim, pembelajaran terbaik itu ketika Nabi Ibrahim menemukan siapa Tuhannya. Dia melihat matahari, oh matahari tenggelam, terbenam saat sore, itu bukan Tuhanku. Dia melihat bulan, oh tapi kalau pagi, siang sudah nggak ada. Dia lihat bintang, tapi nggak ada juga. Akhirnya dia berkesimpulan, Tuhanku adalah yang menciptakan matahari, bulan, dan bintang beserta alam semua ini. Jadi tidak ada tuh dikasih tahu. Nah, pembelajaran terbaik ketika siswa peserta didik menemukan sendiri caranya. Saya punya pengalaman Pak Dimas. Siswa itu nggak hafal perkalian, pembagian sampai kelas 5. Nggak hafal tuh. Dan saya kaget dia gambar-gambar bulat-bulat, garis-garis, apa kayak lidih gitu, dicoret-coret, coding-coding gitu. Saya tanya, kamu kalau ratusan caranya gimana? Kan udah tetap Pak, kan tetap di 2 angka. Misalkan 273 dibagi 3 misalnya. Tetap, oh dia pakai lidi-lidi gitu Pak Dimas, dicoret. Ternyata pas saat dia SMA itu perwakilan Olimpiade Sains Nasional dari kontingen sekolah, dan akhirnya dia lolos sampai provinsi. Saya bilang, dia anak nggak hafal perkalian loh. Tapi dia bilang, lanjutkan cara kamu, lanjutkan, nggak apa-apa. Bahkan ada, Pak Dimas pernah lihat nggak, siswa itu menghitungnya itu dari kiri saat bersusun pendek, bukan dari kanan. Biarin aja, dia punya coding sendiri ternyata untuk mengcoding puluhannya, ratusannya. Tuh. Artinya kan ini masalah, ini solusi dia seperti ini, seperti itu kan. Bukannya kita, ini caranya gini loh ya, nih lihat, ini disusun simpen, kalau nggak bisa pinjam. Sekarang anak sekarang udah, apa namanya, Pak, minjem mah nggak dari situ Pak, dari mana? Pinjol, udah kayak gitu sekarang ngomongnya. Udah, akhirnya ya memang. Tapi orang tua, guru, kadang ikutin apa yang ada di buku, dan cara-cara itu memang enggak ditulis di buku harus seperti ini, ya kan? Ketika anak sudah bisa mencari alternatif penyelesaian dari pengurangan, apa namanya, perkalian, pembagian tidak sesuai dengan apa yang di buku, artinya level berpikirnya itu dia nggak seperti anak-anak yang lain, dan itu perlu kita apresiasi ya. Tadi buat Pak Dimas hari ini baru mengalami ya Pak Dimas ya, seperti itu. Itu Bu Nina, jadi tadi Pak Dimas sharing, ternyata kreativitas ketika memang sudah dikungkung harus A, harus B, yang membuat anak akhirnya hanya yang tadi Bu Nina sampaikan, hanya memahami instruksi, seperti itu. Sekian, mungkin ada yang ingin Bu Nina sampaikan, perkuat. Iya, terkait tadi yang disampaikan Pak Amin, mengapa anak-anak itu
yang diajarkan dengan cara-cara yang di buku itu kan adalah memahami konsep ya. Artinya bukan satu-satunya cara untuk menghitung dengan benar. Karena kalau menghitung itu bisa beragam cara kan. Makanya anak-anak itu tidak boleh dipaksa untuk yang benar itu pakai jalan ini gitu ya. Nah, itu yang tidak boleh bagi anak-anak. Maka di dalam buku kan ada cara 1, cara 2, cara 3, mungkin cara 4 yang tadi Pak Amin bilang, yang diketemukan oleh siswanya sendiri, boleh kita memancing. Coba anak-anak, kalau yang nggak seperti di buku, ada nggak cara lain? Kita tanyakan, kita tawarkan. Ya, nah itu guru yang benar-benar memahami tentang karakteristik perkembangan anak usia SD. Jadi jangan sampai kita mengedepankan, mengutamakan gitu ya anak-anak pintar dengan panduan, tapi terbelenggu kreativitasnya. Karena nggak boleh beda gitu kan, nggak boleh beda dari apa yang ada di buku. Nah itu yang jangan seperti itu sebaiknya guru. Saya juga begitu sampai di mahasiswa pun sekarang saya upayakan karena saya tahu yang masuk PGS itu pintar-pintar, yang selektivitas yang tinggi gitu kan. Mereka pasti kalau di-push gitu ya punya kemampuan yang lebih. Saya bebaskan, makanya tidak melulu pakai Zoom misalnya atau pertemuan tatap muka. Silakan mereka mengkaji dari berbagai jurnal, membuat analisis ya seperti PGS, PPG ini. Artinya mereka itu udah belajar cara begini di S1. Ya, jadi mereka punya kemampuan menganalisis dari sudut pandang yang berbeda-beda. Jadi dia kumpulkan kajian itu dari beberapa artikel, mereka menyusun. Bisa bentuknya tabel, bisa bentuknya adalah mind map, dan mind map-nya mereka canggih-canggih ternyata. Ya pakai aplikasi mind map kan. Nah, saya periksa. Nah, ini kalau mahasiswa, kalau peserta didik kita diberikan kebebasan. Kalau dulu kan enggak, dengerin dosennya mulu. Yang benar cuma dari dosennya. Makanya jangan percaya sama Bu Nina, saya bilang gitu. Tidak boleh katanya. Kamu harus cek kebenaran itu secara ilmiah. Ya, makanya sekarang menurut ahli ini, menurut peneliti ini, menurut peneliti ini, kemudian sintesakan. Analisis bagaimana mereka membuat sebuah kajian. Alhamdulillah, bagus. Ya, jadi mereka lebih banyak sumber yang dipelajari, banyak cara untuk belajar, tidak melulu menerima duduk diam di kampus gitu di dalam kelas gitu ya dari dosennya aja. Gitu. Kemudian yang berikutnya pada saat dia membuat video pembelajaran, padahal baru tingkat 2 gitu, tingkat 3 sudah bagus, sudah pintar, padahal belum jadi guru. Pura-pura jadi guru gitu ya. Ternyata mereka punya media yang kreativitas mereka sendiri, modelnya juga modifikasi. Kadang-kadang kan kalau kayak Bapak Ibu guru kan masih ada rasa takut ya. Ternyata kan yang dari risetnya para peneliti itu boleh dibongkar-bongkar Bapak Ibu, namanya modifikasi. Makanya research and development. Jadi penelitian dan pengembangan. Jangan saklek gitu, oh PBL itu begitu gitu ya,